Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan. Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi SDT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SDT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari SUM Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Karena sumber pengajar di SUM Sema Adonai sangat kompeten dan profesional, kami mengundang Anda bergabung bersama kami di SUM Sema Adonai 24 Jam. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, selamat pagi yang untuk di Amerika. Kembali saya diberi kesempatan untuk sharing, untuk berbagi pemikiran atau berbagi berkat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bro Bodex yang menghubungi saya, terima kasih kepada Ibu Heni yang pada waktu saya sedang di Purwokerto juga menghubungi saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus dan semua operator dan teman-teman sekalian. Topik kita adalah Pentakosta baru yang didasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Nah, kita akan secara berurutan belajar dari kitab Kisah Para Rasul ini. Jadi ini sangat baik kalau kita belajar secara berurutan, kita tidak lompat-lompat, maka kita akan bisa memahami sebuah kitab itu dengan kekayaan yang ada di dalamnya. Nah, ada baiknya untuk saya membaca terlebih dahulu bagi kita semua Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 sebagai pokok landasan kita semua pembicaraan malam hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13,
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pentakosta yang hari Minggu kemarin kita rayakan bersama-sama. Ya, selamat Pentakosta. Selamat merayakan hari peringatan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran, perdana, akbar, dan luar biasa. Nah, di dalam ayat yang pertama tadi, frase pertamanya berkata, ketika tiba hari Pentakosta. Kita mengenal Pentakosta sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus, karena kita orang Kristen. Tetapi Pentakosta di ayat yang pertama ini bukan tentang itu. Pentakosta Yahudi adalah salah satu dari 3 perayaan besar orang-orang Yahudi. Jadi Pentakosta yang dimaksud dengan ketika tiba hari Pentakosta adalah Pentakostanya bangsa Israel. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Pentakosta Yahudi itu salah satu dari 3 perayaan besar Yahudi. Yang pertama adalah Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Nah, pada hari yang besar itu, semua libur dari pekerjaan mereka, dan itu sebabnya di nas kita ini, di perikop yang kita baca tadi, orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai yang tinggal, yang berdiaspora, yang berada di berbagai-bagai wilayah di luar Israel, mereka berkumpul di Yerusalem. Ya, karena itu adalah merupakan hari raya besar, semua libur, dan yang di luar negeri kemudian mudik, ya, berkumpul. Nah, Pentakosta juga berarti 50. Ya, Pentakosta juga berarti 50. Nah, artinya adalah bahwa ini 50 hari setelah Paskah. Jadi, Pentakosta adalah merayakan hari di mana 10 hukum Taurat, hukum Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, Pentakosta juga merupakan festival panen raya, ya, persembahan buah sulung saat dilakukan pesta atau panen raya itu. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, tidak ada hari yang lebih baik bagi Allah untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapa, bahwa murid-murid ini tidak boleh meninggalkan Yerusalem terlebih dahulu, walaupun mereka mendapatkan amanat agung untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Mereka harus tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan tidak ada hari yang lebih baik bagi Allah untuk mencurahkan rohnya selain pada hari Pentakosta. Seperti di berikutnya, kita nanti akan bertemu dengan sebuah peristiwa yang luar biasa, bahwa Petrus berkhotbah dan 3.000 orang percaya. Ada panenan yang besar ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan 3.000 jiwa dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, gambaran dari Pentakosta Yahudi itu menjadi gambaran yang hampir persis sama di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Nah, Pentakosta adalah hari yang sempurna untuk Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Karena itu, hari Pentakosta Yahudi ini menjadi hari Pentakosta yang baru ketika Roh Kudus dicurahkan. Jadi itu sebabnya mengapa saya beri judul Pentakosta baru. Karena sebenarnya peristiwanya, momennya itu adalah Pentakosta Israel, Pentakosta Yahudi, tetapi di momen yang sama itu Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya sehingga menjadi sebuah Pentakosta yang baru. Nah, Pentakosta yang baru itu punya 3 tanda. Tanda yang pertama adalah tiupan angin yang keras. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Roh Kudus digambarkan sebagai sebuah tiupan angin yang keras. Nah, kalau kita melihat Alkitab, angin berbicara tentang kehidupan yang baru.
angin berbicara tentang kehidupan yang baru. Di Alkitab, angin berbicara tentang kehidupan yang baru. Di kitab Kejadian, pasal yang kedua, kita akan bertemu dengan sebuah peristiwa cerita kesaksian Alkitab tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengambil tanah liat, lalu kemudian membentuk-bentuknya sebegitu rupa sehingga menyerupai bentuknya sebagai manusia. Tetapi itu masih merupakan tanah liat yang berbentuk manusia yang masih mati. Lalu kemudian Tuhan meniupkan nafas ke dalam hidung tanah liat itu sehingga kemudian menjadi manusia yang hidup. Nah, begitu Alkitab bercerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam. Nah, jadi angin atau nafas yang ditiupkan Allah itu membawa kehidupan yang baru. Kemudian kita juga teringat kepada Nabi Yeskiel. Suatu hari, Nabi Yeskiel diberi sebuah penglihatan, dia dibawa ke sebuah lembah, dan di lembah itu terdapat tulang-tulang yang berserakan, jumlahnya tak terhitung. Nah, kemudian atas perintah Tuhan, Yeskiel kemudian berseru kepada tulang-tulang itu supaya tulang-tulang itu bersatu. Nah, ketika Yeskiel menyerukan supaya tulang-tulang itu bersatu, maka tulang-tulang itu semua bersatu, tulang-tulang itu bergerak mencari pasangannya sehingga membentuk masing-masing kerangka manusia. Lalu kemudian Yeskiel atas perintah Tuhan kembali mengucapkan supaya di kerangka manusia itu diselimuti oleh urat dan daging. Sehingga kemudian urat dan daging itu menyelimuti kerangka manusia itu, sehingga sekarang bentuknya menjadi seperti manusia. Tetapi itu masih merupakan manusia yang mati. Lalu Tuhan berfirman di Yeskiel pasal 37 ayat 9 dan 10, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu ayat yang ke-10, aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Nah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, angin berbicara tentang kehidupan yang baru. Kemudian kalau kita melihat di Perjanjian yang baru, ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang, berdiskusi, sharing dengan Nikodemus. Topiknya adalah tentang kelahiran baru. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nah, coba lihat di Perjanjian Baru pun, angin berbicara tentang kelahiran yang baru, sebuah kehidupan yang baru. Dan jika Roh Kudus digambarkan sebagai angin, itu berarti bahwa Pentakosta yang baru ini berbicara tentang kelahiran suatu umat yang baru. Pentakosta yang baru ini berbicara tentang kelahiran suatu umat yang sudah ditebus, umat yang sudah diampuni, umat yang sudah diselamatkan, umat yang hukuman dosanya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan umat itu disebut kemudian sebagai gereja. Jadi gereja dilahirkan melalui suatu tiupan angin yang datang dari surga. Gereja lahir dari nafas Allah. Gereja lahir dari nafas Allah yang ditiupkan pada hari Pentakosta Yahudi sehingga menjadi sebuah Pentakosta yang baru. Jadi teman-teman sekalian, gereja lahir ketika tiupan nafas Allah dari surga dihembuskan dan memenuhi para rasul itu. Disitulah gereja lahir.
kita adalah gereja. Kita adalah umat yang ditebus itu. Jadi, kalau di zaman dahulu kala, waktu masih informasi sangat kurang, ada orang yang kadang-kadang bertanya seperti ini, ya, kepada orang Kristen yang lain, ya, orang Kristen bertanya kepada orang Kristen yang lain, ya, tapi itu zaman dulu, ya, ketika informasi masih sangat terbatas. Nah, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Atau pertanyaan yang seperti ini, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus belum? Nah, teman-teman, kita jangan lagi bertanya seperti itu. Mengapa? Sejak Pentakosta baru yang pertama ini, semua orang Kristen dan semua gereja Tuhan lahir dari nafas Allah yang bernama Roh Kudus. Saya akan menyebutkan quotes yang saya bikin ini seperti ini. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah ada gereja. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah ada orang yang menyadari dirinya manusia yang berdosa, yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus, lalu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah ada gereja. Jadi, teman-teman sekalian, kalau ada orang Kristen yang hidupnya secara duniawi, masalahnya itu bukan karena dia belum dibaptis dengan Roh Kudus. Masalahnya bukan bahwa dia belum menerima Roh Kudus. Tetapi masalahnya adalah bahwa dia belum memberikan penyerahan hidupnya sebegitu rupa, sehingga Roh Kudus yang mendrive, yang menghandle, yang berkuasa, yang memimpin kehidupannya. Jadi masalah yang sebenarnya adalah belum memberi penyerahan hidup yang benar, sehingga belum mengalami yang disebut sebagai kepenuhan Roh Kudus. Nah, jadi seperti itu, kita sekarang sudah tahu bahwa tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan lahir. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada orang Kristen. Jadi gereja, orang percaya, orang Kristen, pengikut Tuhan, itu telah melalui proses di mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Roh Kudus memenangkan hati dia dan pikirannya dan hidupnya, sehingga dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga kemudian gereja lahir. Nah, itu arti tanda pertama angin. Angin menjadi tanda kelahiran gereja. Lalu kemudian tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua adalah lidah-lidah api. Ayat 3 berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sepanjang sejarah penebusan, api berbicara tentang kehadiran Allah yang suci. Kita ingat kisah tentang Musa setelah dia melarikan diri dari Mesir karena dia baru saja membunuh mandor Mesir yang menganiaya teman-teman sebangsanya. Jadi Musa akhirnya pergi ke Midian menjadi seorang penggembala kambing domba. Nah, pada suatu kali di padang penggembalaan itulah Musa melihat ada semak-semak yang terbakar, tetapi anehnya bahwa api itu tidak menghanguskan semak-semak itu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah perhatian yang menimbulkan perhatian, siapapun pasti akan tertarik untuk melihat fenomena itu. Maka kemudian Musa memutuskan untuk mendekat, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ada semak-semak terbakar, tetapi api tidak menghanguskan sama sekali semak-semak itu. Nah, ketika Musa sedang berjalan mendekat, tiba-tiba Tuhan berfirman, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Allah hadir di hadapan Musa dalam wujud api. Kita juga mengingat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel dipimpin dan dilindungi
oleh tiang awan dan tiang api pada malam hari. Nah, api melambangkan kehadiran suci dari Allah. Jadi ketika Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api, itu berarti bahwa Allah yang Maha Suci hadir melalui Roh Kudusnya. Nah, api juga punya sifat membakar. Api punya sifat membakar. Api akan membakar semua yang disentuhnya, yang menimbulkan sebuah efek yang disebut sebagai pemurnian. Itu sebabnya dalam proses memurnikan emas, emas yang baru ditambang dan masih kotor itu, dia akan dibakar dengan api. Panas api itu akan memisahkan emas yang murni itu dari kotoran, sehingga emas itu akhirnya didapatkan sebagai emas yang murni dan kotorannya terpinggirkan. Jadi api itu akan emas itu akan dimurnikan oleh api dari segala unsur yang mengotorinya. Jadi api membawa pemurnian. Nah, api Roh Kudus atau api Pentakosta yang muncul dalam bentuk lidah-lidah api itu juga dimaksudkan untuk memurnikan para murid supaya mereka bisa menjadi saksi. Kalau kita mengingat minggu yang lalu, waktu Tuhan Yesus menit-menit terakhir mau naik ke surga, terangkat naik ke surga, murid-murid menyempatkan diri untuk berkata seperti ini, Guru, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi, sementara Tuhan Yesus akan segera meninggalkan dunia ini, terangkat ke surga, dengan memberikan kepada mereka sebuah amanat agung untuk mengabarkan Injil, untuk membawa segala bangsa kepada Kristus agar diselamatkan. Murid-murid ini lebih merisaukan tentang sebuah keinginan politik agar supaya Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Nah, itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa tentang waktunya itu ada di tangan Bapa, ada di keputusan Allah Bapa. Kamu nggak usah memikirkan itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi, lidah-lidah api ini dimaksudkan untuk memurnikan para murid-murid ini dari segala ambisi-ambisi pribadi atau keinginan-keinginan duniawi yang dapat menjadi penghalang untuk mereka menjadi saksi. Sehingga sekarang melalui pemurnian itu, murid-murid ini siap untuk menjadi saksi. Api juga menggambarkan semangat. Orang-orang yang percaya, kita semua harus seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Kita harus memiliki semangat untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita harus memiliki semangat untuk menjadi saksi. Teman-teman sekalian, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Kita harus memiliki hati yang terus-menerus berkobar oleh api Roh Kudus. Nah, kita mengingat juga bahwa di kitab Wahyu ada peringatan bagi gereja yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Apa yang terjadi dengan gereja yang suam-suam kuku? Tuhan katakan, akhirnya kemudian dimuntahkan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Pengabdian kita, pelayanan kita mengikut Tuhan, kita tidak boleh suam-suam kuku. Pengabdian kita harus menjadi pengabdian yang penuh dengan semangat, karena api melambangkan semangat. Saya nggak bisa habis pikir dengan semangat Bro Podek dan teman-teman semua operator, karena Sema Adonai ini didedikasikan untuk 24 jam setiap hari dan setiap hari. Ya, luar biasa sekali. Haleluya. Tuhan memberkati pelayanan Bro Podex dan teman-teman sekalian. Semangat kalian pasti sangat memberkati, sangat menginspirasi kita semua.
Kemudian tanda yang ketiga adalah bahasa-bahasa yang lain. Ya, bahasa-bahasa yang lain. Ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tanda yang ketiga adalah bahasa-bahasa yang lain. Dalam bahasa Yunani ini dipakai kata glosa. Dalam terjemahan yang baru, digunakan untuk bahasa roh itu 21 kali, yang populer dengan istilah glosolalia. Nah, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, secara terjemahan apa adanya itu lebih ke arti bahasa lidah daripada bahasa roh, bukan bahasa roh. Tetapi di sini, di Kisah Para Rasul ini, pasal 2 ini, glosa atau glosolalia diterjemahkan dengan istilah bahasa-bahasa lain. Saya mau rumuskan begini teman-teman sekalian. Bahasa-bahasa lain ini adalah glosolalia yang dimengerti. Bahasa-bahasa lain ini adalah glosolalia yang dimengerti. Bukan seperti bahasa roh yang cuma malaikat saja yang tahu. Kemarin saya berpikir, kenapa kok Alkitab memberitahu bahwa bahasa roh itu hanya malaikat yang tahu? Bercanda. Jadi ketika ada seseorang berbahasa roh, lalu kemudian malaikat lapor, Tuhan itu si A itu sedang berdoa kepadamu, gitu. Terus Tuhan berkata, coba-coba mana saya dengar bahasanya seperti apa, gitu. Lama-lama, kamu aja yang ngurusin. Makanya menjadi bahasa malaikat. Bercanda. Ya. Kalau ada orang yang tidak mengerti, kenapa sih bahasa roh itu satu kata yang diulang-ulang begitu. Mungkin malaikat harus mengecek dulu di kamus itu artinya apa. Jadi tolong satu kata diulang-ulang, jangan ganti-ganti kata gitu. Repot nanti. Ya. Jadi bahasa-bahasa lain ini adalah glosolalia yang dimengerti. Ya, dimengerti. Nah, oke. Kalau begitu, kalau ini adalah merupakan bahasa yang dimengerti, lalu apa ajaibnya dari bahasa lain ini? Nah, teman-teman sekalian, para rasul berbicara dengan satu bahasa mereka sendiri, bahasa sehari-hari mereka, yaitu bahasa Aram. Tetapi ketika mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, sesuatu yang ajaib terjadi. Walaupun mereka berbicara dalam bahasa sehari-hari mereka bahasa Aram, tetapi orang Partia mendengarnya sebagai bahasa Partia. Orang Media mendengarnya sebagai bahasa Media. Orang Elam mendengarnya sebagai bahasa Elam. Penduduk Mesopotamia mendengarnya sebagai bahasa Mesopotamia. Begitu juga dengan orang Yudea, orang Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, bahkan Arab, mereka semua mendengarnya sebagai bahasa suku mereka sendiri. Lebih dari 16 bahasa. Sementara para rasul ini berbicara dalam bahasa Aram. Tapi di telinga orang-orang lain, orang Kreta mendengarnya sebagai bahasa Kreta. Orang Mesir mendengarnya sebagai bahasa Mesir, orang Roma mendengarnya sebagai orang bahasa Roma, dan orang Arab mendengarnya sebagai bahasa Arab. Kalau begitu ini artinya apa? Mengapa Roh Kudus berbuat seperti ini? Mengapa Roh Kudus tidak memberikan bahasa roh yang tidak dimengerti itu? Yang hanya malaikat saja yang tahu, bahkan malaikat pun juga harus melihat di kamus terlebih dahulu. Bercanda, sorry. Teman-teman sekalian, ini artinya apa? Fenomena ini maksudnya apa? Mengapa Roh Kudus berbuat seperti ini? Ini artinya adalah bersaksi. Roh Kudus ingin para rasul ini bersaksi. Roh Kudus ingin para rasul ini bersaksi dengan bahasa yang dimengerti oleh orang yang diberi kesaksian.
Tanda ajaib ini mengajar bahwa apa yang paling dikehendaki oleh surga, apa yang paling diinginkan oleh Allah, apa yang paling dirindukan oleh Roh Kudus adalah kesaksian kita, kesaksian yang bisa dimengerti oleh orang lain. Dan itu sebabnya mengapa Roh Kudus memberikan karunia bahasa lain, glosolalia yang bisa dimengerti oleh orang lain. Perbedaan suku bangsa tidak boleh menjadi halangan. Perbedaan warna kulit tidak boleh menjadi halangan. Perbedaan kewarganegaraan tidak boleh menjadi halangan untuk orang tidak bisa mendengar Injil. Nah, dengan turunnya Roh Kudus ini, teman-teman sekalian, hari-hari untuk bersaksi sudah harus dimulai. Dengan turunnya Roh Kudus, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, teman-teman sekalian, saya mau katakan ini, kembali saya mau katakan ini. Tanda yang pasti, tanda yang otentik dari seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hasratnya yang menyala-nyala untuk bersaksi. Tanda yang otentik dari baptisan Roh Kudus adalah kesaksian kita. Jika kita hari ini merasa dijamah oleh Roh Kudus saat kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, jika kita setiap ibadah, setiap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita merasa dijamah Roh Kudus, oh itu haleluya, puji Tuhan. Saya selalu merasa diberkati apabila dalam ibadah itu hati saya, tubuh saya merasakan jamahan Tuhan, lawatan Roh Kudus. Teman-teman, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Tuhan hadir dan kehadirannya itu terasakan oleh kita secara fisik, secara hati, secara rohani, secara jiwa, secara iman, secara mental. Oh, itu sebuah berkat yang luar biasa. Tetapi jika setelah itu kita tidak bersaksi, begitu keluar dari ruangan ini kita tidak bersaksi, mungkin api Roh Kudus itu padam saat tertiup AC dan kipas angin di ruangan gereja. Jadi kita harus bersaksi. Kalau semangat kita di dalam Tuhan, rasa hadirat Tuhan kita rasakan, zaman Roh Kudus kita rasakan menggetarkan hati kita saat kita beribadah, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kemudian begitu keluar dari pintu gereja, lalu nggak ada kesaksian, nggak ada kerinduan untuk membawa berbicara tentang Injil kepada orang lain. Ya, saya khawatir bahwa api Roh Kudus itu padam ketika tertiup angin dari AC atau dari kipas angin di ruangan gereja. Jangan sampai itu terjadi. Maksud saya adalah tanda yang paling otentik itu adalah bahwa kita menjadi saksi Kristus. Teman-teman sekalian, lalu kita bisa melihat reaksi dari orang-orang yang berkumpul di Yerusalem dari berbagai bangsa tadi, yang dikatakan ada yang dari Media, ada dari Kapadokia, ada yang dari Elam, dari Pontus, dari Kirene, dari Mesir, dari Roma, dari Arab, dan lain sebagainya. Ada dua reaksi yang kita lihat. Reaksi yang pertama adalah percaya. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, reaksi yang pertama adalah reaksi yang positif. Mereka percaya, mereka tergetar hatinya, mereka ikut terjamah oleh kuasa Tuhan. Orang-orang ini kemudian yang menjadi orang-orang yang nantinya
percaya pada waktu Petrus berkhotbah. Jadi reaksi yang pertama adalah percaya. Lalu kemudian reaksi yang kedua mengejek. Mengejek itu tandanya tidak percaya. Ya, ayat 13 berkata, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pada hari Pentakosta baru, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Teman-teman sekalian, api juga berbicara tentang penghakiman. Yang percaya dan yang tidak percaya itu dibedakan, itu kemudian dipisahkan. Yang percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya, yang menolak, yang mengejek kabar keselamatan, mereka semua akan berada di dalam penghakiman Tuhan. Jadi api itu juga berbicara tentang penghakiman. Sehingga akan tampak siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Yang percaya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya, yang menolak, yang mengejek kabar keselamatan, maka mereka semua ada dalam penghakiman Tuhan. Nah, sekarang bagi kita, tiba waktunya bagi kita untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun tanpa Roh Kudus bisa berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya. Saat Pentakosta yang baru inilah, saat Roh Kudus dicurahkan, maka gereja dilahirkan. Lalu yang kedua, kita juga mengalami kehadiran Allah yang suci melalui Roh Kudus. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka saudara-saudara, teman-teman sekalian, tinggal satu tanda lagi yang menjadi PR kita semua, yaitu bersaksi. Kita semua, gereja Tuhan, orang percaya yang dilahirkan oleh Roh Kudus, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas, kita memiliki amanat yang dari Tuhan Yesus, yaitu supaya kita menjadi saksi Kristus. Demikian kiranya sharing saya malam hari ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Saya senang sekali mengenai Pentakosta ini, pencerahannya. Pastor, kebetulan saya ini kan sedang mengikuti pelajaran sejarah penebusan Tuhan. Dan kebetulan baru aja kemarin ini saya melewati mengenai Pentakosta. Ya, Pastor. Nah, sekarang Pastor saya ingin menanyakan, setiap orang percaya Tuhan Yesus itu kan akan dipenuhi Roh Kudus. Iya. Tetapi mengapa orang yang percaya Tuhan Yesus itu masih bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan memeluk kepercayaan lain? Apakah karena free will yang diberikan Allah, akhirnya mereka melakukan hal itu dan tidak ingin mengetahui lebih banyak mengenai Sang Maha Pencipta ini, Pastor? Baik. Karena begini, Pastor, saya ini setiap kali saya berdoa, saya di jalan, saya dimanapun ada, saya begitu rindu selalu dengan Tuhan ini, Pak, dengan Bapa Surgawi ini, Pak. Jadi setiap hari saya tuh bisa dalam berdoa aja, saya bisa tidak disadari saya meneteskan air mata walaupun lagi beribadah di gereja pun begitu, Pak. Jadi apakah itu Roh Kudus memenuhi hidup saya, Pak? Itu yang saya mau tanyakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Nanti juga Bro Bodek akan melengkapi dan menyempurnakan jawaban saya. Iya, jadi saat Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan, maka gereja dilahirkan. Dan ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menyebut Bapa yang dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa mengatakan Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak dan hukuman dosa itu adalah kematian kekal,
maka aku datang kepadamu, ya Yesus, mohon pengampunanmu dan percaya bahwa engkau sudah menjadi juru selamat bagiku, menebus dosaku. Itu semua atas kerja dari Roh Kudus, ya. Semua kerja dari Roh Kudus. Dan ketika orang percaya itu kemudian diteguhkan iman percayanya melalui baptisan, maka Tuhan Yesus memberikan formula baptisan itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga saya termasuk orang yang mempercayai ketika seseorang percaya dan menyembah Yesus sebagai juru selamatnya dan diteguhkan lewat pembaptisan, maka dia telah menerima Roh Kudus, maka dia telah dibaptis dengan Roh Kudus. Itu. Namun kita juga harus mengakui, dan itu sebabnya kalau kita membaca surat-surat yang ditulis oleh para rasul terhadap gerejanya, ada teguran-teguran terhadap orang Kristen yang walaupun dia sudah menerima Roh Kudus, yang walaupun dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak melakukan hidup yang berserah kepada Roh Kudus. Maka ada sebuah nasihat, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan kamu mabuk oleh anggur. Itu. Dengan kata lain, maka untuk tanggung jawab selanjutnya bagi seorang Kristen adalah hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, dia hidup di dalam penyerahan diri kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian, mengapa ada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah dibaptiskan, dan itu otomatis bahwa Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupannya, atau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia kok bisa sampai kepada sebuah titik bahwa dia meninggalkan Tuhan, ya, dia meninggalkan Tuhan atau dia tidak lagi percaya. Nah, begini, ada banyak sekali variannya, ya, ada banyak sekali variannya. Yang pertama adalah mungkin konsepnya di dalam pengikut Tuhan itu kurang tepat, ya, atau motivasinya kurang tepat, ya, sehingga dia kemudian tidak tahan untuk menghadapi ujian atau menghadapi godaan. Ibu tadi menyebut tentang free will, itu adalah sesuatu yang melekat di dalam diri setiap orang, dan dengan free will itulah kita bernapas, dengan free will itulah kita hidup. Jadi free will itu kemudian dipakai oleh kita semua untuk merespon situasi, pergumulan, ujian, atau cobaan. Nah, pada orang tertentu, dia bisa menjadi pemicu untuk berfree will secara keliru, yaitu bahwa dia kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, itu mungkin kurang lebih apa yang terjadi dengan mereka ini. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan cerita. Ini sesuatu yang tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba muncul tentang bunuh diri, ya, tentang bunuh diri, ya, tentang bunuh diri. Bunuh diri itu diyakini sebagai sebuah dosa, dan bunuh diri itu menjadi sebuah topik polemik, diskusi yang hebat. Apakah orang yang bunuh diri, ini konteksnya orangnya Kristen, ya, percaya Tuhan Yesus, ya, apakah dia selamat, apakah dia masuk surga, begitu. Tapi belakangan informasi mulai banyak, ya, informasi mulai banyak, ditemukan sebuah kasus, dan itu terjadi dengan anak dari pendeta Rick Warren,
dan juga itu terjadi dengan sepupu saya. Ya, jadi begini, mereka punya kesamaan, tetapi sepupu saya itu berhasil diselamatkan. Ada sebuah kelainan di sel otak, dan itu kasus yang langka ya. Ada kelainan di sel otak, sehingga dia tidak bisa memproduksi hormon bahagia karena kelainan itu. Mau orang itu berhasil, duitnya banyak, mau dia itu di panggung, ditepukin tangan, dipuji-puji, dipuja-puja, walaupun dia disayang begitu luar biasa, tetapi sel otak yang lain itu, yang rusak atau yang tidak normal itu tidak mampu memproduksi hormon bahagia. Sehingga apa yang terjadi? Dia merasa menderita di sepanjang hidupnya. Nah, pada kasus anak dari pendeta Rick Warren, dia memutuskan untuk bunuh diri. Kalau sepupu saya, waktu itu dia tinggal di London, dia bekerja sebagai ilmuwan muda, dia dapat gelar PhD, dan dia ilmuwan muda tingkat dunia, karena dia berhasil menemukan sebuah penemuan yang luar biasa tentang obat-obatan. Ya. Tapi dia selalu ingin bunuh diri, dia selalu ingin bunuh diri, dia selalu ingin bunuh diri, dia selalu ingin bunuh diri. Padahal dari sejak kecil dia dididik secara baik dalam kerohanian. Nah, papahnya setiap kali panik menelpon duta besar dan minta supaya anaknya itu diselamatkan. Akhirnya ditarik dia pulang ke Indonesia, gitu, supaya dia tidak bunuh diri. Nah, ini sebuah pemikiran bagi kita semua, supaya kita jangan terlalu cepat menghakimi. Apakah tidak mungkin ada kelainan sel otak di dalam diri seorang Kristen tertentu yang tidak mampu untuk memproduksi hormon bahagia, sehingga kemudian dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Dalam hal ini, kekecewaannya diberikan kepada Tuhan, ya, ditujukan kepada Tuhan, lalu dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini menjadi pemikiran saya yang cukup lama. Apakah apa yang bisa saya lakukan andai kata saya punya jemaat yang seperti itu? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah, itu adalah situasinya. Saya menjawab dengan cerita agar kita tidak terbiasa dengan jawaban instan, jawaban hafalan, tetapi saya mengajak untuk kita yuk berpikir, yuk membuka wawasan, yuk main lebih jauh lagi, bahwa ada keadaan-keadaan yang kita nggak sangka-sangka bisa terjadi sebuah kelainan sel otak, masalah medis yang kemudian direspon secara religius, ya, dalam hal kerohanian. Itu. Jadi Ibu, betul, Ibu ada free will dalam diri seseorang. Karena free will itulah Tuhan membiarkan seseorang untuk mengambil keputusan, walaupun keputusan itu salah, tetapi motivasi yang salah juga bisa menjadi penyebab dari orang itu untuk kemudian kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jika saya mau tambahkan satu jawaban, itu adalah begini, hubungan anak dengan bapaknya itu sangat berpengaruh. Hubungan anak dengan bapak itu sangat berpengaruh. Anak yang dekat dengan bapak, yang disayang dan dikasih oleh bapaknya, cenderung memiliki kerohanian yang lebih baik daripada anak yang kurang kasih sayang orang tua dan yang mengalami luka hati dari orang tua. Nah, ini berbicara tentang ketangguhan. Ya. Ini berbicara tentang ketangguhan. Itu saya nggak mau berbicara banyak tentang itu karena ada hasil risetnya. Saya punya buku tentang riset hal ini dan itu saya sedih karena itu saya tidak ingin banyak membahas tentang buku itu yang menyatakan bahwa ada hubungan seseorang
dengan seorang anak dengan orang bapaknya, bapak ya bukan ibu ya, itu yang menjadi juga salah satu penyebab orang itu akan tetap tangguh di dalam iman atau tidak. Demikian itu. Kalau Ibu punya hal yang lain silahkan disampaikan. Kita juga ingin diberkati karena ini kan masalah kehidupan itu kan bermacam-macam, bervariasi. Silahkan Ibu. Nah, jadi Pak, kalau seperti saya ini kan saya sering, karena saya baru merasakan bagaimana Tuhan itu ada dalam hidup saya, Pak ya. Karena Ya, dulu kan nggak pernah merasakan itu. Dan sekarang apapun yang, jadi saya sekarang udah nggak mengandalkan manusia lagi, Pak. Jadi saya puji hanya Tuhan. mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam hidup saya udah nggak pernah lagi minta tolong manusia. Saya minta tolong langsung Tuhan, nanti Tuhan mengirimkan orang untuk membantu saya. Biasanya kayak gitu, Pak. Jadi saya sudah Ya, mulai belajar di dalam kehidupan, ternyata kalau kita minta tolong manusia, kita akan kecewa, Pak. Tapi kalau minta amin. tolong Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mengirimkan orang untuk membantu kita cepat atau lambat. Jadi saya Amin. bersabar untuk menunggu gilirannya, Pak. Nah, Baik, tetapi puji Pak, Tuhan. jadi, Roh Kudus itu, jadi saya setiap kali saya merasakan rindu kepada Tuhan, jadi gini Pak, kadang-kadang kalau saya udah ngantuk banget malam Pak ya, saya, Ya, udah deh nggak usah berdoa deh, entar kalau saya kebangun aja gitu ya Pak ya. Tapi saya kayak disuruh berdoa dulu. Jadi saya walaupun ngantuk, saya paksa saya untuk berdoa. Apakah itu adalah tuntunan Roh Kudus juga Pak? betul Bu. Begitu Pak, terima Itu kasih. ada ayatnya ya, itu memang betul. Roh Kudus itu apa namanya? Memberi kepada kita beban dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan atau kita tidak mengerti kenapa kita tiba-tiba diberi beban atau instruksi untuk berdoa. Itu Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita dalam saat di mana kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Roh Kudus terdengar suaranya di hati kita atau di telinga kita. Sesuatu Ibu, saya untuk teman-teman semua, ada kalimat yang kita harus haram untuk mengucapkan ya. Ada satu kalimat yang kita wajib mengharamkan untuk mengucapkan, yaitu begini. Ternyata mengharapkan manusia itu kecewa. Ternyata saya kecewa, saya berharap kepada manusia. Ternyata saya salah, saya berharap kepada manusia. Kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, biasanya kalimat itu diucapkan ketika seseorang dikecewakan oleh orang lain. Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata itu. Mengapa? Begini, kalau pada saat kita kecewa, dikecewakan oleh orang lain, lalu kemudian kita berkata, ternyata saya salah, saya berharap kepada manusia, saya kecewa begitu. Kalimat kita itu sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Kalimat kita itu sebenarnya kita sedang menyindir kesalahan orang lain, ketidaksetiaan orang lain terhadap janjinya. Begitu. Nah, kalau saya mendengar langsung, saya pasti akan bertanya. Waktu orang berkata, ternyata berharap kepada manusia itu kecewa, harap itu kepada Tuhan, saya pasti akan bertanya, kapan kamu mengerti kebenaran itu? Pasti dia akan bilang, oh sudah lama. Gitu. Sudah lama tahu kayak begitu masih berharap aja kepada manusia, itu kan siapa? Kamu yang salah, orang lain yang disalahkan. Ya itu, jadi itu kata-kata haram yang nggak boleh diucapkan ya. Berharap kepada manusia itu kecewa gitu. Jangan, itu artinya bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan di mana kita berharap kepada manusia bukan kepada Tuhan. Itu. Iya, Baik Bro maksud itu. saya Ya, silakan maksud saya Ibu. bukan itu, Pak. Maksud maksud saya gini, karena hidup saya ini pada masa-masa lalu itu memang, eee, saya bukan bukan gini, Pak, maksudnya semua itu tetap Tuhan yang menentukan, Pak. Iya Jadi betul. kalau kita berharap 100% kepada manusia, itu pasti kita tidak bisa menganggap bahwa orang lain itu akan membantu kita atau akan sepaham dengan kita atau apapun, Pak. Jadi Ya, maksud saya dalam konteks ini, kita tuh memang harus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan akan ya. yang menggerakkan Amin. orang yang
kita mau minta tolong atau orang yang mau kita ajak bekerja sama, itu akan sesuai atau tidak dengan kita karena kita mengandalkan Tuhan, Pak. Maksud saya begitu, Pak. Betul, jadi memang Tuhan cara bekerja itu memberi instruksi kepada umatnya untuk menolong orang lain yang sedang bergumul dan berseru kepada Tuhan. Jadi memang demikian Ibu itu tidak salah. Ya saya mengatakan itu tadi tidak dalam konteks kehidupan Ibu, tetapi itu saya sering mendengar orang mengucapkan itu tanpa pernah menyadari maknanya. Ya itu. Terima kasih Ibu. Jadi saya setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti punya kisah kehidupan. Setiap kita pasti jatuh bangun, dan setiap kita memiliki Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, yang memberkati, yang mengingatkan, termasuk kita bisa mendengar suara Roh Kudus, kita bisa digerakkan, dan itu datangnya dari Roh Kudus, kita bisa diperingatkan tentang sesuatu hal, itu kita yakin 100% itu datangnya dari Roh Kudus. Tuhan luar biasa ya, Pak. Puji Tuhan. Ya, Ya, terima kasih Pak Pastor Setio. Tuhan ya, memberkati. Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Oke, dilanjut ya, Pastor Tio. Ya. Aling lain. Ya, shalom Pak Pastor Tio, juga Pak Kodex. Ya, selamat malam. Ini Pak, saya mau menanyakan yang nomor 3 itu, simpulan dari Pentakosta Baru, yaitu bersaksi. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak, kita ini bersaksinya ini seperti misalnya kita harus mengabarkan Injil dengan perkataan atau gimana Pak? Karena kan enggak semua orang itu pandai gitu dalam menyampaikan kebenaran firman itu dengan kata-kata gitu. Ada yang tidak punya kemampuan di situ. Nah itu bagaimana Pak bersaksinya itu dalam konteks yang lebih luasnya itu gimana? Iya, terima kasih Pak Tia. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama adalah kesaksian kita berbentuk verbal. Kita menjelaskan kepada orang lain bahwa semua manusia berdosa, termasuk kita semua, nggak ada yang tidak, dan dosa itu hukumannya adalah maut, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah juru selamat, datang dari surga untuk menyelamatkan manusia. Ya, kurang lebih seperti itu. Apapun yang kita, ya itu. Yang kedua itu saya mengambil gambaran tentang multiple intelligences, ya, kecerdasan ganda. Kalau zaman dahulu, pinter itu kalau matematikanya bagus, pinter itu kalau pelajaran tertentu bagus, tapi itu waktu itu manusia kurang informasi. Nah, di kemudian hari ditemukanlah konsep tentang kecerdasan ganda. Jadi pinter itu nggak cuma matematikanya harus 10. Matematika dapat 2 atau dapat 0, tetapi kalau dia pandai dalam bahasa, dia pinter. Kalau dia pandai dalam melukis, dia pinter. Kalau dia pandai dalam menulis, maka dia pandai. Kalau dia pandai menendang bola, maka dia juga pandai, walaupun matematikanya dapat 4, begitu. Nah, dengan gambaran dari dunia pendidikan atau dari dunia tentang kecerdasan ganda atau multiple intelligences itu, maka kita sangat yakin bahwa kesaksian itu juga bentuknya macam-macam. Ada orang yang fasih berbicara karena memang kecerdasannya adalah kecerdasan berkata-kata. Nah, sangat tidak adil apabila orang itu kecerdasannya kecerdasan melukis misalnya,
ya kecerdasan melukis misalnya, kecerdasan bermusik misalnya, ya, atau kecerdasan memasak misalnya. Lalu dia dituntut untuk sefasih orang yang memang talentnya, karunianya, bakatnya memang berbicara. Nah, jadi dengan meminjam itu, maka kesaksian itu bentuknya bermacam-macam. Ya, kesaksian itu bentuknya bermacam-macam. Ada orang yang suka menolong, tapi jadikan kesukaan menolong itu sebagai kesaksian kita. Enggak semua orang menolong itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Tidak. Ada orang yang menolong untuk dia populer, untuk dia ingin dihormati, untuk dia ngetop, untuk semua untuk dirinya sendiri. Nah, mulai dari sekarang, kalau ini contoh saja ya, jadi kalau orang memang kuat di suka menolong, maka sekarang motivasikan menolong itu untuk kesaksian. Suatu hari kan orang akan bertanya, kamu baik amat sih, kok kamu bisa begitu sih? Nah, pada saat itu kesaksian verbal itu tetap harus kita berikan. Kita kan harus menjelaskan. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Ya, karena Tuhan sayang saya, karena Tuhan sudah mengampuni dosa saya, karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Nah, dari situ kemudian ada kesaksian yang kedua. Kesaksian yang pertama adalah perbuatan hidup. Kesaksian yang kedua adalah kesaksian verbal, kesaksian menggunakan kalimat. Jadi Ibu betul sekali bahwa kesaksian itu bentuknya bermacam-macam. Lakukan dengan baik. Ya, kita melihat Agnes Monica dari satu sudut ini ya. Dia penyanyi yang hebat, dia artis yang hebat. Tetapi setiap dia mendapat penghargaan, dia selalu ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus. Itu. Sepotong kalimat itu mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain. Tetapi pasti ada orang-orang tergelitik hatinya. Pasti ada orang-orang yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk mencari tahu lebih tentang Tuhan Yesus. Begitu Ibu. Kita bersaksi sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, melalui tingkah laku, melalui perbuatan yang baik. Saya pernah mendengar sebuah sesi dari Oprah Winfrey, waktu dia masih aktif sebagai presenter terkenal, itu mewawancarai seorang istri yang disiksa oleh suaminya sebegitu rupa sampai dia sangat menderita, sampai seluruh Amerika itu marah, tapi ibu ini tetap sabar. Lalu kemudian orang yang tidak masuk akal ini ditanya sama Oprah Winfrey, kamu nggak mau menghujat suamimu? Yang dilakukan itu biadab sekali, gitu. Si ibu ini dipancing-pancing nggak pernah mau. Terus dia mengucapkan sebuah kata-kata seperti ini. Kalau kita nggak bisa mengatakan kata-kata yang baik, kita lebih baik diam. Gitu. Dia tertegur dia. Ibu ini bukan orang yang lemah. Ternyata dia mengerti. Dia punya kata-kata kemarahan kepada suaminya yang menyiksa. Tapi dia punya sebuah prinsip pengendalian diri yang elegan, bahwa kalau kamu nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kamu diam. Dan itu dilakukan. Kan tinggal disambung. Karena Tuhan mengajar saya begitu. Nah, itu contoh Ibu, bahwa bermula dari perbuatan tingkah laku, lalu akhirnya orang minta penjelasan kepada kita. Nah, itu jembatan untuk kita kemudian bersaksi secara verbal. Ya, berarti Pak, kesaksian kita itu bukan hanya dengan secara verbal ya Pak, tapi juga dengan hidup kita, maksudnya sikap kita, kelakuan kita, lalu ucapan kita kepada sesama ya Pak. Jadi itu juga sebagai suatu kesaksian bahwa kita adalah
anak-anak Allah Bapa. Baik Ya, Pak, itu. terima kasih untuk Ya. penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, berkati, Ibu. Ya, kalau kita melihat konteksnya sekilas, maka itu tentang kehidupan ya Bu, atau cara hidup ya. Cara hidup yang tidak menuruti hawa nafsu. Kita tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam hal ini adalah hawa nafsu yang bermakna dosa. Oleh sebab itu kemudian diberi sebuah nasihat, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kudus di sini adalah yang pertama, kita itu sudah ditebus dosa kita, hukuman dosa kita itu sudah dibayar oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus, maka posisi kita sebagai orang di hadapan Tuhan adalah posisi orang yang sudah dikuduskan, ya. Itu. Jadi, kita disuruh hidup sesuai dengan posisi kita di dalam Tuhan Yesus, bahwa kita sudah diampuni dosa kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Jika itu dikaitkan dengan Roh Kudus, maka berkat orang Kristen itu tidak hanya bahwa kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, tetapi kita juga memiliki Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan selama kita hidup. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepada kamu roh penghibur. Aku akan mengirimkan kepada kamu roh kebenaran. Dan bila roh kebenaran itu datang, ia akan menyinsapkan dunia akan dosa. Nah, Roh Kudus kasih tahu kita, yang ini salah nak, jangan lagi dilakukan ya. Yang itu nggak baik, jangan dilakukan. Nah, dengan demikian kita dituntun oleh Roh Kudus bagaimana hidup di hadapan Tuhan setelah kita dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Lagi pula, kalau kita melakukan penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan, hidup kita akan berbuah roh, ya, yang dikatakan ada kasih, ada kesetiaan, ada damai sejahtera, ada macam-macam ya, itu yang 9 itu. Jadi Ibu, yang dimaksud dengan kuduslah kamu sebab aku kudus adalah setelah kita dikuduskan oleh darah Kristus, posisi kita adalah kudus di hadapan Allah Bapa di surga, maka kita harus hidup sesuai dengan posisi kita yang baru itu di dalam Kristus. Jadi ini bicara tentang semangat, Ibu. Berbicara tentang spirit. Itu tidak berarti bahwa orang Kristen akan kudus terus, akan benar terus selama hidup, tidak. Sesewaktu orang Kristen akan jatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan berkata, jika kita berdosa, jika kita mengaku bahwa kita berdosa, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni kamu dari segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Cepat bertobat jika kamu jatuh dalam kesalahan, sehingga kamu hidupmu kembali kepada posisi sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Gitu, Ibu. Hanya oleh gini, kita tidak bisa percaya Tuhan Yesus dengan kekuatan kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, itu pasti karena kerja Roh Kudus di dalam hati kita. Dia yang menyingkapkan hati kita dan pikiran kita, sehingga kita pertama, kita mengerti, terima bahwa kita orang berdosa, lalu kemudian kita memerlukan juru selamat, dan juru selamat itu adalah Yesus yang datang dari surga, menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia, membayar hukuman dosa itu di atas kayu salib. Jadi makna dari kalimat itu adalah bahwa
seseorang itu hanya bisa percaya karena kerja Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita sendiri. Nah, oke. Kemudian kita sudah menerima Roh Kudus nih, baik sebagai pribadi maupun dalam komunitas, berarti itu gereja. Nah, gereja itu tentu dirahmati oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus memberikan kepada gerejanya atau orang-orang percaya karunia. Karunia itu yang Ibu tadi sebutkan ya, bermacam-macam itu. Nah, itu dengan tujuan untuk apa? Untuk memaksimalkan hidup orang percaya, agar orang percaya menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi sebanyak mungkin orang. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mengapa Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap kita semua karunia. Gitu. Jadi karunia itu diberikan oleh Roh Kudus untuk memaksimalkan hidup kita, supaya kita bisa lebih maksimal lagi di dalam melayani Tuhan, di dalam membagi hidup kita bagi orang lain, ya, di dalam kita menjadi saksi. Demikian Ibu. Ini Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa di gereja itu banyak karunia. Karunia itu berbeda-beda. Di Korintus, keperbedaan karunia itu menjadi pemecah atau menjadi ketidakbersatuan jemaat. Ya. Saling menyombong lah, Bu. Gitu, Pastor. Yang satu bilang aku karunianya masak, kalau aku masak enak. Terus yang satunya lagi bilang aku karunianya menikmati masakan. Kerenan aku dong, begitu. Ya kerenan aku dong, aku pinter masak. Ya kalau kamu pinter masak, masak walaupun enak, kalau nggak ada yang makan gimana? Nah, itu contoh aja. jadi mereka berantem, Bu. Mereka berantem. Lalu Rasul Paulus bilang begini, Gus, jangan berantem. Karunia boleh berbeda, tapi semua karunia itu datang dari satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ngasih karunia itu yang berbeda-beda, gitu. Iya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, sama-sama Ibu. Tuhan berkati. Ada lagi nih, Pastor. Oh ya, tapi boleh bertanya lagi nih, Sis Aling nih, Pastor. Iya, terima kasih, Pak Kodek. Pastor, saya kan dengar tadi bahwa seseorang itu percaya pada Yesus, pada karya, karena mengaku dia orang berdosa itu dan menerima Yesus sebagai juru selamat itu adalah karya dari Roh Kudus. Ya, benar. Betul. Pastor ya. Lalu bagaimana dengan misal saya waktu itu pernah Pak menginjil pada teman saya menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi dia tidak, maksudnya tidak mau menerima gitu. Kalau seperti itu, apa artinya memang dia belum dijamah ya Pak oleh Roh Kudus? Enggak. Oh iya, gimana Pak? Enggak, Bu. Gitu ya. Oke, tolong dijelaskan ya, Bapak. Ya, Pastor, makasih. Ya, saya meyakini bahwa setiap orang di seluruh dunia ini tidak ada yang terlewat. Itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, ya. Untuk membawa orang itu kepada Kristus, ya, untuk membawa orang itu kepada Kristus. Nah, lalu kemudian ada orang Kristen yang datang kepada dia dan bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi setelah mendengarkan itu, dia memutuskan untuk tidak percaya atau untuk menolak. Itu tidak berarti bahwa Roh Kudus tidak bekerja. Roh Kudus bekerja, tetapi free will itu digunakan secara salah, ya. Free will itu digunakan untuk dia menolak Tuhan, ya, menolak kabar keselamatan itu, ya, tidak digunakan untuk menyambut, ya, itu.
Oh iya, Kita bukan berarti ya, Roh Kudus itu tidak, maksudnya tidak menjamah dia ya, Pastor. Ya Roh Kudus ya menjamah, tapi dia menjamah, menolak ya, karena free menolak, will-nya itu. mengeraskan, mengeraskan hati dengan free will-nya itu. Iya, iya. Gitu. Iya, mengerti ya. Makasih Pastor, Tuhan Ya, berkati. sama-sama Ibu. Hari Pentakosta itu kan awalnya adalah hari perayaan orang Yahudi berkaitan dengan dimulainya panen, ya kemudian ada persembahan buah sulung dari panen itu, ya itu hari Pentakosta itu hari raya panen. Nah, itu diambil oleh Allah sebagai sebuah lukisan atau gambaran tentang Pentakosta yang baru. Pentakosta yang baru itu adalah Pentakosta Perjanjian Baru, yaitu sebuah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka para rasul atau orang Kristen atau gereja itu kemudian dia menjadi saksi, ya, dia menjadi saksi. Nah, pada eh, Pentakosta baru yang pertama itu, setelah Roh Kudus dicurahkan, kemudian Petrus berdiri, lalu dia berkhotbah. Ya, dimulai dari penjelasan tentang mereka tidak mabuk oleh anggur karena hari masih pagi. Ya, orang minum anggur kan malam, nggak pagi, nggak siang. Ya itu nggak cocok dengan iklim. Ya orang tuh minum anggur itu pada waktu malam hari gitu. Kamu nggak bisa bilang bahwa kami itu sedang mabuk anggur. Nah, kemudian dia mulai bercerita tentang nubuatan Yoel, bahwa pada hari akhir akan terjadi roh dicurahkan sehingga turunan-turunanmu akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi dan bla 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 dan seterusnya. Lalu sampai dia bercerita tentang Yesus yang kamu tolak, yang kamu salibkan itu, dia telah ditentukan oleh Allah menjadi juru selamat. Nah, hasilnya adalah ada 3.000 orang yang bertobat, yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, di Pentakosta Yahudi itu adalah dimulainya panen. Di Pentakosta yang baru, panennya adalah jiwa-jiwa baru. Di Pentakosta Yahudi ada persembahan buah sulung jelai-jelai. Di Pentakosta baru, perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan, maka jiwa-jiwa baru yang dipanen itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi pemilihan eh, pemilihan perayaan Pentakosta Yahudi itu adalah merupakan penyempurnaan dari gambaran di Perjanjian Lama tentang panenan jiwa-jiwa baru, ya, yaitu ketika peristiwa Roh Kudus dicurahkan. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah Bro Kodex, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus memenuhi orang percaya, umat Tuhan, maka segera yang terlihat adalah mereka bersaksi dengan segenap hati, dengan segenap rindu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bukan tanda-tanda yang lain. Bisa tanda yang lain ikut menyertai, tetapi itu bukan tanda yang utama. Tanda yang utama adalah kita bersaksi. Demikian Bro Kodek. Iya, iya. Makasih, Pak. Oke, mungkin teman-teman pada udah paham semua ya apa yang telah diseringkan oleh Pastor Tio Bro bagi kita di malam hari. Nah, kita tunggu lagi ya topik menarik berikutnya ya, isi berikutnya ke depannya. Pastor Tio, di akhirnya seperti biasa ya, Pastor Tio boleh berbagi closing statement, pernyataan-pernyataan terakhir dari Pastor Tio.
sekaligus nanti ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, saya berterima kasih tidak banyak pertanyaan karena saya ini tadi baru mengisi pelayanan di ulang tahun organisasi mahasiswa Papua, dan kalau pulang ke rumah itu terlalu jauh, jam 7 nggak akan terkejar, jadi kami numpang di rumah teman. Sehingga bila tidak ada pertanyaan lagi, maka itu akan membuat saya tidak terlalu lama untuk numpang di rumah teman. Jadi saya ucapkan yang pertama, terima kasih. Ya, sesuatu yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah bahwa tanda otentik orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus adalah bersaksi. Ya, bersaksi. Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Roh Kudus melambangkan angin, dan angin itu adalah lambang dari kehidupan yang baru. Sehingga melalui Pentakosta yang baru itu, Roh Kudus dicurahkan, gereja secara resmi lahir. Dan dengan demikian, dimulailah era yang baru, bahwa kita harus menjadi saksi bagi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, demikian teman-teman sekalian, jangan lupa untuk terus bersaksi, baik melalui perbuatan, sikap hidup, tetapi juga pasti kita harus bersaksi juga secara verbal. Ya, karena hidup yang baik akan menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Kok kamu bisa seperti itu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Nah, orang Kristen pasti akan memberikan keterangan secara verbal tentang mengapa dia berbuat baik seperti itu. Baik, jadi melalui Roh Kudus kita mengalami kehadiran Allah yang suci dan kita menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba-Mu ini sharing tentang Pentakosta yang baru. Roh Kudus dicurahkan, kemudian gereja dilahirkan, dan gereja dilahirkan untuk menjadi saksi Kristus. Bapa, kami berdoa, biarlah sharing firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang sekarang mendengarkan secara langsung, baik di Zoom ini maupun di channel-channel 16 channel itu Tuhan. Kami berdoa juga bila kemudian channel-channel itu siaran ini ditonton, ditemukan di kemudian hari oleh orang lain Tuhan. Engkau juga menjamah mereka sehingga kebenaran firman Tuhan akan berbicara menjadi berkat dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami mendoakan selalu teman-teman kami yang hebat dari Sema Adonai. Mereka melayani dengan semangat yang luar biasa. 24 jam Sema Adonai didedikasikan untuk pelayanan firman Tuhan, baik melalui diskusi, sharing, atau apapun juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati para operator, Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang mengoperasikan, yang menyebabkan channel Adonai ini, Sema Adonai ini dapat terus melakukan pelayanannya. Berkati Ibu Heni yang menjadi owner dari Sema Adonai, Tuhan berkati supaya yang menjadi kerinduannya akhirnya semakin banyak orang akan dijangkau, bahkan dimenangkan dari kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kami pada suatu hari nanti dipersekutukan secara kopdar Tuhan. Biar kami nggak jauh-jauhan hanya saling telepon-telepon atau saling video call. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala berkat dicurahkan untuk kami semua. Haleluya. Amin.